Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai interest rate risk 1. Kami beranggotakan yang pertama Nur Aziza dengan NIM 2020-1211-053. Lalu ada Askia Rifda Aulia dengan NIM 2020-1211-055. Ada Eka Setiawati dengan NIM 2020-1211-056. Dan saya sendiri Nadia Akfa Nabila dengan NIM 2020-1211-065. Next. LO1 Introduction. Next. Bab ini dimulai dengan pembahasan tentang kebijakan moneter Federal Reserve yang merupakan penentu utama risiko suku bunga. Seperti yang akan kita diskusikan nanti pada tahun 2008 sampai 15, the Fed dalam upaya untuk mengatasi krisis keuangan yang parah dan ekonomi yang perlahan membaik sesudahnya, menurunkan target bunga Fed Fund ke kisaran antara 0 dan 1/4 dari 1% dan menurunkan diskonnya. Tingkat jendela menjadi 0,5% hingga 2010 dan 0,75% hingga 2015. Ketika Fed pertama kali menurunkan suku bunga ini, ia mengumumkan akan mempertahankan suku bunga pada tingkat rendah ini selama beberapa tahun karena ekonomi pulih dari krisis keuangan. Dengan jaminan bahwa suku bunga akan tetap stabil, risiko suku bunga selama periode ini relatif rendah. Namun, saat ekonomi pulih dan atau inflasi muncul, risiko suku bunga akan terjadi sekali lagi menjadi risiko yang signifikan bagi lembaga keuangan untuk dikelola. Next. Selanjutnya, bab ini juga menganalisis metode sederhana yang digunakan untuk mengukur risiko suku bunga financial institution, model harga ulang, model repricing, atau funding gap. Berkonsentrasi pada dampak perubahan suku bunga pada pendapatan bunga bersih atau net interest income financial institution yang merupakan selisih antara pendapatan bunga dan beban bunga financial institution. Karena kesederhanaannya lembaga penyimpanan atau DI yang lebih kecil atau sebagian besar dari mereka masih menggunakan model ini sebagai ukuran utama risiko suku bunga. Sampai baru-baru ini, regulator Bank Amerika Serikat puas mendasarkan evaluasi mereka terhadap exposure risiko suku bunga bank pada model repricing. Namun, seperti yang dijelaskan nanti di bab ini, model penetapan harga ulang memiliki beberapa kelemahan yang serius. Next. Meskipun jarang digunakan lagi oleh lembaga keuangan, model maturitas adalah upaya pertama untuk memasukkan dampak perubahan suku bunga pada keseluruhan nilai pasar aset dan kewajiban lembaga keuangan. Dan pada akhirnya nilai bersihnya bernilai. Pada awal tahun 2000-an, Bank for International Settlements atau organisasi bank sentral utama dunia mengeluarkan dokumen konsultatif menyarankan model standar yang digunakan oleh regulator dalam mengevaluasi exposure risiko suku bunga bank. Pendekatan yang disarankan secara tegas didasarkan pada akuntansi nilai pasar dan model durasi. Ketika regulator bergerak untuk mengadopsi model-model ini, bank besar yang memegang sebagian besar total aset di industri perbankan telah mengadopsinya sebagai ukuran utama risiko suku bunga. Selain itu, jika relevan, bank dapat diizinkan untuk menggunakan model berbasis nilai pasar mereka sendiri untuk menilai risiko suku bunga dari banking book. Next. Pembahasan selanjutnya mengenai the level and movement of interest rates. Next.
Sementara banyak faktor yang mempengaruhi tingkat dan pergerakan suku bunga, strategi kebijakan moneter bank sentral, lah yang paling langsung mendasari tingkat dan pergerakan suku bunga yang pada gilirannya mempengaruhi biaya dana dan pengembalian aset financial institution. Bank sentral di Amerika Serikat adalah Federal Reserve atau the Fed melalui operasi pasar terbuka hariannya seperti membeli dan menjual obligasi treasury dan tagihan treasury. Fed berusaha untuk mempengaruhi jumlah uang beredar, inflasi, dan tingkat suku bunga, terutama suku bunga jangka pendek. Pada gilirannya, perubahan suku bunga berdampak pada keputusan ekonomi, seperti apakah akan mengkonsumsi atau menabung. Next. Ketika Fed merasa perlu untuk memperlambat ekonomi, ia memperketat kebijakan moneter dengan mengambil tindakan yang menaikkan suku bunga. Akibat normalnya adalah penurunan pengeluaran bisnis dan rumah tangga atau terutama yang dibiayai dengan kredit atau pinjaman. Sebaliknya, jika pengeluaran bisnis dan rumah tangga menurun sejauh Fed merasa perlu untuk merangsang ekonomi. Hal itu memungkinkan suku bunga turun atau kebijakan moneter ekspansif. Penurunan suku bunga ini mendorong peminjaman dan pengeluaran. Misalnya pada bulan Desember 2008, ketika ekonomi Amerika Serikat jatuh ke dalam depresi terdalamnya sejak depresi hebat, The Fed dalam langkah bersejarah secara tak terduga mengumumkan bahwa mereka akan menurunkan suku bunga Fed Fund targetnya ke kisaran antara 0 dan 1/4 dari 1% dan menurunkan tingkat diskonto menjadi 0,5%, tingkat terendah sejak tahun 1940-an. Next. Oh, udah. Bahkan hingga tahun 2015, karena berlanjutnya pelemahan ekonomi, The Fed mengumumkan akan mempertahankan suku bunga Fed Fund di bawah 1%. Intinya selama suku bunga tetap rendah dan Fed membuat pernyataan bahwa ia tidak bermaksud menaikkan suku bunga, resiko suku bunga rendah. Sebaliknya, perhatian kritis untuk manajemen risiko suku bunga adalah kapan Fed akan menaikkan suku bunga. Itu menunjukkan suku bunga T-bills Amerika Serikat 3 bulan untuk periode 1965 sampai 2015, sementara tindakan Federal Reserve sebagian besar ditargetkan pada suku bunga jangka pendek, terutama suku bunga dana federal. Perubahan suku bunga jangka pendek biasanya masuk ke seluruh struktur suku bunga berjangka. Next. Selanjutnya, sementara tindakan Federal Reserve sebagian ditargetkan pada suku bunga jangka pendek, terutama suku bunga dana federal, perubahan suku bunga jangka pendek biasanya masuk ke seluruh struktur suku bunga berjangka. Keterkaitan antara suku bunga jangka pendek dan suku bunga jangka panjang dan teori struktur suku bunga berjangka dibahas dalam lampiran bab ini. Perubahan suku bunga jangka pendek biasanya masuk ke seluruh struktur jangka suku bunga. Keterkaitan antara suku bunga jangka pendek dan suku bunga jangka panjang dan teori struktur suku bunga berjangka dibahas dalam bab ini. Perubahan suku bunga jangka pendek biasanya masuk ke seluruh struktur jangka suku bunga. Next. Gambar di atas ini merupakan suku bunga US Treasury Bills 91 hari pada tahun 1965 sampai 2015. Selain dampak Fed,
Bentar. Selain dampak Fed terhadap suku bunga melalui strategi kebijakan moneternya, peningkatan tingkat integrasi pasar keuangan selama dekade terakhir juga mempengaruhi suku bunga. Integrasi pasar keuangan meningkatkan kecepatan perubahan suku bunga dan volatilitas yang terkait ditransmisikan antar negara, membuat kontrol suku bunga Amerika Serikat oleh Federal Reserve lebih sulit dan kurang pasti daripada sebelumnya. Peningkatan arus globalisasi pasar keuangan dalam beberapa tahun terakhir telah membuat pengukuran dan pengelolaan risiko suku bunga menjadi perhatian utama yang dihadapi banyak manajemen lembaga keuangan modern. Next. Tingkat dan volatilitas suku bunga serta peningkatan integrasi pasar keuangan dunia membuat pengukuran dan pengelolaan risiko suku bunga menjadi salah satu isu utama yang dihadapi manajer lembaga keuangan. Selanjutnya, Bank for International Settlements mensyaratkan DI untuk memiliki sistem pengukuran risiko suku bunga yang menilai pengaruh perubahan suku bunga baik pada pendapatan maupun nilai ekonomi. Sistem ini harus memberikan ukuran yang berarti dari tingkat exposure risiko suku bunga DI saat ini dan harus mampu mengidentifikasi setiap exposure berlebihan yang mungkin timbul. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Eka Setiawati. Selanjutnya LO3 yaitu tentang model repricing. Next. Model penetapan harga ulang atau kesenjangan pendanaan adalah model sederhana yang digunakan oleh LK kecil sehingga sebagian besar di Amerika Serikat. Model ini pada dasarnya adalah nilai buku analisis arus kas, akuntansi kesenjangan harga ulang antara pendapatan bunga yang diperoleh dari aset financial institution dan beban bunga yang dibayarkan atas kewajibannya atau pendapatan bunga bersihnya selama periode waktu tertentu. Ini kontras dengan model jatuh tempo dan durasi berbasis nilai pasar yang dibahas dalam lampiran A8 pada bab ini dan bab 9. Next. Di bawah pendekatan repricing gap, Bank Komersil melaporkan laporan panggilan mereka setiap 3 bulan. Laporan sensitivitas suku bunga yang menunjukkan kesenjangan repricing untuk aset dan kewajiban dengan berbagai jatuh tempo. Misalnya, suatu hari, kedua, lebih dari 1 hari sampai 3 bulan, 3, lebih dari 3 bulan sampai 6 bulan, 4, lebih dari 6 bulan sampai 12 bulan, yang kelima, lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun, dan yang keenam, lebih dari 5 tahun. Next. Bank melaporkan kesenjangan di setiap kelompok jatuh tempo dengan menghitung sensitivitas tingkat aset atau RSA dan setiap kewajiban atau RSL di neracanya. Nilai sensitivitas di sini berarti bahwa aset atau liabilitas dihargai ulang pada atau mendekati suku bunga pasar saat ini dalam jangka waktu tertentu atau kesenjangan jatuh tempo. Next. Di sini ada tabel kesenjangan harga ulang hasil dari perpanjangan aset atau liabilitas, misalnya pinjaman dilunasi pada atau sebelum jatuh tempo dan dananya digunakan untuk menerbitkan pinjaman baru dengan kurs pasar saat ini. Atau dapat terjadi karena aset atau liabilitas tersebut merupakan variabel instrumen tingkat. Misalnya hipotek tingkat variabel yang tingkat bunganya disetel ulang
setiap triwulan berdasarkan pergerakan tingkat suku bunga utama. Tabel di atas menyajikan laporan sensitivitas suku bunga sederhana yang menunjukkan kesenjangan penentuan harga aset dan liabilitas dari financial institution yang dikategorikan ke dalam masing-masing dari keenam kelompok jatuh tempo yang telah ditentukan sebelumnya. Next. Keuntungan dari model repricing terletak pada nilai informasinya dan kemudahannya dalam menunjukkan ke financial institution paparan pendapatan bunga bersih atau eksposur laba terhadap perubahan suku bunga dalam kelompok jatuh tempo yang berbeda. Misalnya, sebuah financial institution memiliki selisih negatif 10 juta dolar antara aset dan liabilitasnya yang dinilai ulang dalam satu hari. Aset dan kewajiban yang dinilai ulang setiap hari kemungkinan besar merupakan pinjaman antar bank di dana federal atau pasar perjanjian pembelian kembali. Dengan demikian, celah negatif RSA lebih kecil daripada RSL memaparkan financial institution ke risiko pembiayaan kembali, bahwa kenaikan suku bunga jangka pendek ini akan menunjukkan financial institution pendapatan bunga bersih. Karena financial institution memiliki lebih banyak liabilitas yang peka terhadap suku bunga daripada aset dalam aset ini. Risiko pembiayaan kembali adalah jenis risiko suku bunga di mana biaya pembiayaan kembali bisa lebih besar daripada pengembalian yang diperoleh dalam investasi aset. Keuntungan dari model Keuntungan dari model repricing terletak pada nilai informasinya yang kemudahannya dalam menunjukkan risiko pembiayaan kembali adalah risiko suku bunga di mana biaya pembiayaan kembali bisa lebih besar daripada pengembalian yang diperoleh dalam investasi aset. Dengan kata lain, dengan asumsi perubahan suku bunga yang sama pada RSA dan RSL, beban bunga akan meningkat lebih dari pendapatan bunga. Sebaliknya, jika financial institution memiliki selisih positif 20 juta dolar antara aset dan liabilitasnya yang dinilai ulang dalam 6 bulan hingga 12 bulan. Financial institution memiliki selisih positif RSA lebih besar daripada RSL untuk periode ini dan terpapar risiko reinvestasi. Dengan memegang aset jangka pendek relatif terhadap kewajiban, financial institution menghadapi ketidakpastian tentang tingkat bunga yang dapat menginvestasikan kembali dana yang dipinjam selama periode yang lebih lama. Next. Dengan demikian, penurunan suku bunga selama periode ini akan menurunkan pendapatan bunga bersih financial institution, yaitu pendapatan bunga akan berkurang lebih dari beban bunga. Delta NII sama dengan GAP I kali delta RI sama dengan RSA I dikurang RSLI kali delta RI. Delta NII di sini yaitu perubahan pendapatan bunga bersih pada maturity bucket. Gap I yaitu ukuran dolar dari kesenjangan antara nilai buku aset yang sensitif terhadap suku bunga dan liabilitas yang sensitif. Jatuh tempo. Delta RI
yaitu perubahan tingkat suku bunga yang berdampak pada aset dan liabilitas. Next. Dalam model pertama ini, jika selisihnya negatif 10 juta dolar dalam suku bunga jangka pendek seperti dana Fed dan atau suku bunga repo naik 1%, perubahan tahunan dalam pendapatan bunga bersih financial institution di masa depan adalah delta NII sama dengan minus 10 million dolar dikali 0,01 sama dengan 100.000 minus 100.000 dolar, yaitu kesenjangan negatif dan risiko refinancing yang terkait mengakibatkan hilangnya pendapatan bunga bersih sebesar 10.000 dolar untuk financial institution. Modal atau kerugian pasar juga terjadi ketika suku bunga naik. Alasannya bahwa dalam dunia akuntansi, nilai buku model repricing, nilai aset, dan liabilitas dilaporkan pada mereka bersejarah nilai atau biaya. Dengan demikian, perubahan suku bunga hanya mempengaruhi pendapatan bunga saat ini atau beban bunga, yaitu pendapatan bunga bersih pada laporan laba rugi financial institution daripada nilai pasar aset dan kewajiban pada neraca. Next. Manajer financial institution juga dapat memperkirakan gap kumulatif atau C-gap pada berbagai kategori atau bucket repricing. Kesenjangan bunga kumulatif yang umum adalah kesenjangan repricing 1 tahun yang diperkirakan dari tabel sebelumnya sebagai C-gap sama dengan minus 10 juta dolar plus minus 10 juta dolar plus dikali minus 15 juta dolar plus 20 juta dolar sama dengan minus 15 juta dolar. Jika delta RI adalah rata-rata perubahan tingkat suku bunga yang mempengaruhi aktiva dan kewajiban yang dapat dinilai kembali dalam waktu 1 tahun. Pengaruh kumulatif terhadap pendapatan bunga bersih bank adalah delta NII sama dengan C-gap dikali delta RI sama dengan minus 15 miliar dolar dikali 0,01 sama dengan minus 150.000 dolar. Next. Selanjutnya di sini ada tabel saldo financial institution sederhana lembar rate sensitive asset. Next. Melihat ke bawah sisi aset neraca pada tabel sebelumnya, kita melihat aset sensitif suku bunga atau RSA 1 tahun berikut. Pertama, pinjaman konsumen jangka pendek 50 juta dolar. Harga ini akan diganti pada akhir tahun dan hanya membuat cut-off 1 tahun. Kedua, T-bills 3 bulan sama dengan 30 juta dolar. Ini di reprice pada saat jatuh tempo setiap 3 bulan. Lalu yang ketiga ada T-note 6 bulan 35 juta dolar. Ini di reprice pada saat jatuh tempo setiap 6 bulan. Lalu ada hipotek suku bunga mengambang 30 tahun yaitu 40 juta dolar. Ini adalah harga ulang, yaitu tingkat hipotek diatur ulang setiap 9 bulan. Dengan demikian, aset jangka panjang ini adalah aset yang peka terhadap suku bunga dalam konteks model repricing dengan cakrawala repricing 1 tahun. Next. Menjumlahkan keempat item ini menghasilkan total aset sensitif 3 tahun tingkat 1 tahun atau RSA sebesar 155 juta dolar. Aset 115 juta dolar yang tersisa tidak sensitif terhadap suku bunga selama jangka waktu repricing 1 tahun, yaitu perubahan tingkat suku bunga tidak akan mempengaruhi
ukuran pendapatan bunga yang dihasilkan oleh aset ini selama tahun berikutnya. Meskipun 115 juta dolar, pinjaman konsumen jangka panjang, obligasi, treasury 3 tahun dan 10 tahun, hipotek suku bunga tetap menghasilkan pendapatan bunga. Ukuran pendapatan yang dihasilkan tidak akan berubah selama tahun depan. Karena suku bunga aset ini tidak diharapkan untuk berubah, yaitu mereka diperbaiki selama tahun depan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Askia. Melihat ke bawah sisi liabilitas neraca pada tabel sebelumnya, kami melihat item liabilitas berikut secara jelas cocok dengan uji sensitivitas suku bunga atau repricing 1 tahun. Yang pertama, CD 3 bulan 40 juta dolar. Ini jatuh tempo dalam 3 bulan dan diberi harga ulang saat rollover. Yang kedua, akseptasi bankir 3 bulan sebesar 20 juta dolar. Ini juga jatuh tempo dalam 3 bulan dan diberi harga ulang saat rollover. Yang ketiga, surat berharga 6 bulan sebesar 60 juta dolar. Ini matang dan diberi harga ulang setiap 6 bulan. Yang keempat, deposito berjangka 1 tahun sebesar 20 juta dolar. Ini mendapatkan harga ulang tepat di akhir cakrawala kesenjangan 1 tahun. Menjumlahkan keempat item ini menghasilkan liabilitas sensitif suku bunga 1 tahun sebesar 140 juta dolar. Sisa 130 juta dolar tidak sensitif terhadap tingkat selama periode 1 tahun. 20 juta dolar dalam modal ekuitas dan 40 juta dolar dalam bentuk giro tidak membayar bunga dan karena itu diklasifikasikan sebagai pembayaran tanpa bunga. 30 juta dolar dalam tabungan suku bunga dan 40 juta dolar dalam deposito berjangka 2 tahun menghasilkan beban bunga untuk tahun berikutnya. Tetapi tingkat beban bunga yang dihasilkan tidak akan berubah jika tingkat suku bunga umum berubah. Jadi, kami mengklasifikasikan item ini sebagai red di dalam kewajiban sensitif. Untuk against inclusion-nya, tingkat bunga eksplisit pada giro adalah 0 berdasarkan peraturan. Selanjutnya, meskipun bunga eksplisit dibayarkan pada rekening transaksi seperti rekening sekarang, tarif yang dibayarkan oleh LK tidak berfluktuasi secara langsung dengan perubahan tingkat suku bunga umum, terutama ketika tarif umum meningkat. Selain itu, banyak giro bertindak sebagai endapan inti untuk LK. Artinya, mereka adalah sumber dana jangka panjang. Endapan inti deposito itu bertindak sebagai sumber dana jangka panjang LK. Untuk inklusinya, meskipun tidak membayar bunga eksplisit, giro membayar bunga implisit karena LK tidak memungut biaya yang sepenuhnya menutupi biaya layanan giro mereka. Selanjutnya, jika suku bunga naik, individu menarik atau lari giro mereka, memaksa bank untuk menggantinya dengan dana yang berimbal hasil lebih tinggi, berbunga, dan sensitif terhadap suku bunga. Hal ini kemungkinan besar terjadi ketika suku bunga instrumen alternatif tinggi.
Dalam lingkungan seperti itu, biaya peluang untuk menyimpan dana di rekening giro cenderung lebih besar daripada di lingkungan dengan suku bunga rendah. 4 liabilitas yang diberi harga ulang itu 40 juta dolar tambah 20 juta dolar tambah 60 juta dolar ditambah juga 20 juta dolar berjumlah 140 juta dolar. Dan 4 aset yang diberi harga ulang 50 juta dolar ditambah 30 juta dolar tambah 35 juta dolar tambah 40 juta dolar berjumlah 155 juta dolar. Mengingat hal ini, kesenjangan repricing kumulatif 1 tahun atau SIGAP untuk bank, rumusnya itu SIGAP sama dengan aset sensitif suku bunga 1 tahun dikurangi kewajiban sensitif suku bunga 1 tahun, atau RSA dikurang RSL, yaitu berarti 155 juta dolar dikurang 140 juta dolar. SIGAP-nya itu 15 juta dolar. Seringkali LK menyatakan sensitivitas suku bunga sebagai persentase aset. Biasanya disebut sebagai gap ratio. Rumusnya itu SIGAP dibagi aset. Berarti 15 juta dolar dibagi total asetnya 270 juta dolar. Hasilnya 0,056 atau 5,6%. Mengekspresikan repricing gap dengan cara ini berguna karena memberitahu kita yang pertama, arah eksposur resiko suku bunga. Jadi si gap-nya ini positif atau negatif. Dan yang kedua, skala eksposur yang ditunjukkan dengan membagi gap dengan ukuran aset institusi. Dalam contoh kami yang tadi itu, FI memiliki RSA 5,6% lebih banyak daripada RSL dalam bakat 1 tahun dan kurang sebagai persentase dari total aset. Versi rasio gap ini digunakan oleh regulator untuk mengukur resiko suku bunga. Tabel 8-3 menunjukkan laporan sensitivitas suku bunga untuk Security Federal Corp yang berkantor pusat di Aiken, South California untuk tahun 2014. Dalam laporan ini, Security Federal melaporkan repricing gap untuk periode mulai dari 3 bulan hingga 10 tahun. Kontak perspektif industri memperlihatkan beberapa masalah yang dipertimbangkan Wells Fargo dalam mengevaluasi resiko suku bunganya. Pilihan jangka waktu yang digunakan untuk mengukur resiko suku bunga sangat penting untuk mengelola resiko ini. Periode penetapan harga ulang yang terlalu lama mencakup banyak sekuritas yang diberi harga ulang pada waktu yang berbeda dalam periode penetapan harga ulang. Artinya, ini melebih-lebihkan sensitivitas tingkat neraca dan membiarkan FI terkena risiko suku bunga. Ini tabel 8-3 Security Federal Corp Interest Rate Sensitive Report tahun 2014, di mana ada yang bernilai 3 bulan atau kurang, 3 bulan sampai 12 bulan, lebih dari 1 sampai 3 tahun, lebih dari 3 sampai 5 tahun, 5 sampai 10 tahun, dan lebih dari 10 tahun. Sebagai contoh, perhatikan bank yang mengukur eksposur resiko suku bunga hanya dalam jangka waktu 1 tahun dan memiliki gap repricing sebesar 0 selama 1 tahun.
Namun, jika bank memiliki RSA 50 juta dolar lebih banyak daripada RSL yang dihargai ulang dalam 6 bulan pertama tahun ini, dan kewajiban 50 juta dolar lebih banyak daripada aset yang dihargai ulang selama 6 bulan terakhir, bank tersebut akan terkena perubahan suku bunga yang terjadi dalam 1 tahun. Dalam analisis kesenjangannya, bank akan menunjukkan kesenjangan repricing 0 untuk tahun tersebut. Karena plus 50 ditambah minus 50 sama dengan 0. Tapi aset dan kewajiban bank tidak cocok dalam bucket, dan oleh karena itu bank terkena resiko suku bunga. Jelas, semakin pendek rentang perhitungan gap bucket, semakin kecil masalah ini. Sebaliknya, periode penetapan harga ulang yang terlalu singkat mengabaikan pertimbangan eksposur risiko suku bunga aset dan liabilitas yang ditetapkan ulang dalam periode segera setelah akhir periode penetapan harga kembali. Artinya, ini mengecilkan sensitivitas tingkat neraca. Lalu ada equal change in rate on rate sensitive asset dan rate sensitive liability. SIGAP memberikan ukuran sensitivitas suku bunga financial institution. Tabel 8 strip 4 menyoroti hubungan antara SIGAP dan perubahan net interest income saat perubahan suku bunga untuk rate sensitive aset sama dengan perubahan suku bunga rate sensitive liability. Misalnya ketika SIGAP positif atau financial institution memiliki lebih banyak RSA daripada RSL, maka net interest income akan naik ketika suku bunganya naik, karena pendapatan bunga meningkat lebih dari beban bunga. Tabel 8 strip 4 ini dampak SIGAP pada relasi antara perubahan dalam suku bunga dan perubahan pendapatan bunga bersih. Asumsi perubahan untuk RSA sama perubahan RSL-nya itu setara. Lalu di sini ada contoh 8 strip 1, itu dampak tarif perubahan pada pendapatan bunga saat SIGAP-nya positif. Misalkan bunganya ini naik 1% untuk RSA dan juga RSL. Di sini bisa dihitung perubahan dari net interest income-nya. Rumusnya itu RSA dikali delta R dikurang RSL dikali delta R. Atau sama dengan itu SIGAP dikali delta R. Misalkan RSA-nya ini 155 juta dan RSL-nya 140 juta. Maka 155 juta dikali 0,01 itu bunganya, dikurang 140 juta dolar dikali 0,01. Maka SIGAP-nya itu 15 dari 155 kurang 140 dikali 0,01. Atau bisa juga dari RSA dikali delta R itu berarti ketemu 1,55 juta. Dikurang RSL kali delta R-nya itu berarti hasilnya 1,40 juta. Hasilnya sama dengan 150.000 dolar. Demikian juga kalau
suku bunganya ini turun secara merata. Jadi untuk aset maupun liabilitas. Maka net interest income-nya akan turun. Rumusnya masih sama, cuman di bunganya itu jadinya minus. Maka hasil akhirnya minus 150.000 dolar. Terlihat dari persamaan ini bahwa semakin besar nilai absolut si gap, semakin besar ekspektasi perubahan net interest income, yaitu semakin besar kenaikan atau penurunan pendapatan bunga financial institution relatif terhadap beban bunga. Secara umum, ketika si gap-nya positif, perubahan net interest income berhubungan positif dengan perubahan suku bunga. Jadi, FI ingin si gap-nya menjadi positif ketika suku bunga diperkirakan akan naik. Sebaliknya, ketika si gap-nya negatif, jika suku bunga naik dengan jumlah yang sama untuk RSA dan RSL, maka net interest income akan turun karena FI memiliki lebih banyak RSL daripada RSA-nya. Jika suku bunga turun secara merata untuk RSA dan RSL, maka net interest income akan meningkat ketika si gap negatif. Ketika suku bunga turun, beban bunga berkurang lebih dari pendapatan bunga. Secara umum, ketika si gap negatif, perubahan net interest income berhubungan negatif dengan perubahan suku bunga. Jadi, financial institution ingin si gap-nya menjadi negatif ketika suku bunga diperkirakan turun. Kami menyebutnya hubungan ini sebagai efek si gap. Lalu, selanjutnya ada unequal change in rate on RSA dan RSL. Bagian sebelumnya mempertimbangkan perubahan pendapatan bunga bersih karena suku bunga berubah. Dengan asumsi perubahan suku bunga di RSA sama persis dengan perubahan suku bunga di RSL. Dengan kata lain, dengan asumsi selisih suku bunga antara suku bunga pada RSA dan RSL tetap tidak berubah. Hal ini sering terjadi. Sebaliknya, perubahan tarif pada RSA umumnya berbeda dari yang ada di RSL, yaitu selisih antara suku bunga aset dan kewajiban berubah seiring dengan tingkat tarif ini. Pada gambar 8-2 yang memplot suku bunga di triwulan atau kewajiban dan suku bunga dasar pinjaman atau aset untuk periode 1990 sampai 2015. Perhatikan bahwa meskipun tarif umumnya bergerak ke arah yang sama, mereka tidak berkorelasi sempurna. Dalam hal ini karena kami mempertimbangkan dampak perubahan kurs pada net interest income, kami memiliki efek penyebaran selain efek si gap. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Azizah. Selanjutnya, jika selisih antara kurs RSA dan RSL meningkat, ketika suku bunga naik atau turun, pendapatan bunga meningkat atau turun lebih banyak atau kurang dari beban bunga. Hasilnya adalah peningkatan net interest income. Sebaliknya, jika selisih antara tarif pada RSA dan RSL menurun, ketika suku bunga naik atau turun, pendapatan bunga naik atau turun, kurang atau lebih dari beban bunga, dan nilai interest income turun. Secara umum, efek penyebaran sedemikian rupa sehingga terlepas dari arah perubahan suku bunga, terdapat hubungan positif antara perubahan spread atau antara tarif RSA dan RSL, dan perubahan net interest income.
Setiap kali spread meningkat atau menurun, net interest income meningkat atau menurun. Next. Berikut contoh 8 strip 2. Untuk memahami efek penyebaran, asumsikan sejenak bahwa RSA sama dengan RSL, sama dengan 155 juta. Misalkan tarif naik 1,2% pada RSA dan 1% pada RSL, yaitu selisih antara tarif RSA dan RSL meningkat sebesar 1,2% min 1%. Sama dengan 0,2%. Perubahan yang dihasilkan dalam net interest income dihitung sebagai dengan rumus delta net interest income sama dengan RSA dikali delta RRSA dikurang RSL dikali delta RRSL. Sama dengan delta pendapatan bunga dikurang delta beban bunga, yaitu 155 juta dikali 1,2% dikurang 155 juta dolar dikali 1,0%. Sama dengan 155 dolar juta dikali 0,2%. Hasilnya itu 310.000 dolar. Pada tabel 85, untuk berbagai kombinasi perubahan C-gap dan spread serta pengaruhnya terhadap NI, net interest income, 4 baris pertama pada tabel 85 menganggap financial institution dengan C-gap positif. 4 baris terakhir menganggap financial institution dengan C-gap negatif. Perhatikan pada tabel 85 bahwa efek C-gap dan spread dapat memiliki efek yang sama pada net interest income. Misalnya, pada baris 6 dari tabel 8 strip 5, jika C-gap negatif dan suku bunga naik, efek C-gap mengatakan net interest income akan turun. Jika pada saat yang sama, spread antara RSA dan RSL menurun seiring dengan kenaikan suku bunga, efek spread jumlah net interest income akan menurun. Dalam kasus ini, manajer financial institution dapat secara akurat memprediksi arah perubahan net interest income seiring dengan perubahan suku bunga. Ketika keduanya bekerja berlawanan arah, perubahan net interest income tidak dapat diprediksi tanpa mengetahui ukuran C-gap dan perubahan yang diharapkan dalam penyebaran. Misalnya, pada baris 5 tabel 85, jika C-gap negatif dan suku bunga meningkat, efek C-gap menyatakan net interest income akan menurun. Jika pada saat yang sama spread antara RSA dan RSL meningkat seiring dengan kenaikan suku bunga, efek spread mengatakan net interest income akan meningkat. Misalkan untuk financial institution pada tabel 8 strip 2, suku bunga turun sebesar 1% pada RSA dan sebesar 1,2% pada RSL. Sekarang perubahan net interest income dihitung sebagai delta net interest income sama dengan 155 dolar
juta dolar dikali minus 0,01 dikurang 140 juta dolar dikali minus 0,012 sama dengan minus 155 juta dolar ditambah ditambah 1,68 juta dolar. Hasilnya itu 0,13 juta atau 130.000 dolar. Meskipun efek sea gap yaitu RSA lebih besar daripada RSL, memberikan tekanan negatif pada net interest income. Dalam contoh 8/1, efek sea gap dari penurunan 1% pada laju RSA dan RSL menghasilkan mengurangi dalam net interest income, yaitu sebesar 150.000 dolar. Peningkatan spread dan efek spread yang dihasilkan begitu besar sehingga net interest income meningkat sebesar 130.000 US dollar. Next. Beberapa lembaga keuangan menerima exposure suku bunga yang cukup besar relatif terhadap ukuran asetnya, misalnya rasio repricing gap 1 tahun terhadap total aset yang menghasilkan suku bunga dari Financial Security Federal Corporation adalah 22,4% pada akhir tahun 2014, dan resiko selisih 1 tahun terhadap total aset yang menghasilkan bunga adalah 5,9%, yaitu memiliki lebih banyak RSA daripada RSL. Jika suku bunga naik pada tahun 2015, Security Federal Corporation didirikan untuk melihat pendapatan bunga bersih meningkat karena repricing sejumlah besar RSA atau relatif terhadap RSL pada tingkat yang lebih tinggi. Dengan demikian, manajemen Security Federal mengatur neracanya dengan mengekspektasi kenaikan suku bunga selama 5 tahun. Sebaliknya, Security Federal melaporkan kesenjangan repricing 3 tahun terhadap rasio aset sebesar minus 10,7% dan rasio 5 tahun sebesar minus 4,4%. Dengan demikian, keamanan federal didirikan untuk melihat pendapatan bunga bersih meningkat pada suku bunga yang lebih rendah, yaitu manajemen federal keamanan mengatur neracanya dengan ekspektasi penurunan suku bunga selama 5 tahun ke depan. Next. Kesenjangan repricing adalah ukuran risiko suku bunga yang secara historis digunakan oleh lembaga keuangan dan menjadi ukuran utama risiko suku bunga yang digunakan oleh bank komunitas kecil dan penghematan. Berbeda dengan model risiko suku bunga berbasis nilai pasar yang dibahas pada lampiran 8A pada bab ini dan pada bab 9. Model kesenjangan repricing secara konseptual mudah dipahami dan dapat dengan mudah digunakan untuk meramalkan perubahan profitabilitas untuk perubahan suku bunga tertentu. Kesenjangan repricing dapat digunakan untuk memungkinkan financial institution untuk menyusun aset dan kewajibannya atau keluar dari neraca untuk mengambil keuntungan dari proyeksi perubahan suku bunga. Namun, model repricing gap memiliki beberapa kelemahan utama yang menyebabkan regulator meminta penggunaan model yang lebih komprehensif, misalnya model duration gap. Untuk mengukur risiko suku bunga, kami selanjutnya membahas beberapa kelemahan utama dari model repricing. Next. Kelemahan model repricing. Terlepas dari kenyataan bahwa model risiko suku bunga ini digunakan oleh sebagian besar lembaga penyimpanan di Amerika Serikat, model repricing memiliki 4 kekurangan utama. Yang pertama, mengabaikan efek nilai pasar dari perubahan suku bunga. Yang kedua, model ini average agregatif. Yang ketiga, gagal menangani masalah limpasan aset dan liabilitas yang tidak sensitif terhadap suku bunga dan pembayaran di muka. Dan yang keempat, mengabaikan arus kas dari aktivitas di luar neraca. Pada bagian ini, kami membahas masing-masing kelemahan secara lebih rinci. Next. Yang pertama ada efek nilai pasar. Perubahan suku bunga memiliki efek nilai pasar selain efek pendapatan pada nilai aset dan liabilitas. Artinya nilai sekarang dari arus kas aset dan liabilitas berubah.
Selain bunga langsung yang diterima atau dibayarkan atas aset dan liabilitas tersebut, karena suku bunga berubah, faktanya nilai sekarang dan jika relevan hingga pasar dari hampir semua aset dan kewajiban pada neraca laporan keuangan berubah seiring dengan perubahan suku bunga. Model repricing mengakibatkan efek nilai pasar secara implisit mengasumsikan pendekatan akuntansi nilai buku, dan demikian repricing gap hanya sebagian ukuran exposure resiko suku bunga sebenarnya dari financial institution. Yang kedua ada pengumpulan yang berlebihan. Masalah pendefinisian bucket pada rentan jatuh tempo mengabaikan informasi mengenai distribusi aset dan liabilitas dalam bucket tersebut. Misalnya, nilai dolar RSA dan RSL dalam rentan keranjang jatuh tempo apapun mungkin sama. Namun, secara rata-rata, liabilitas dapat dinilai ulang menjelang akhir rentang keranjang, sedangkan aset dapat dinilai ulang pada awal. Dalam hal ini, perubahan suku bunga akan berdampak pada arus kas aset atau liabilitas yang tidak akan diukur secara singkat dengan pendekatan repricing gap. Berikut gambar 8 strip 3, yaitu 3 bulan dari 3 bulan ke 6 bulan. Lihat contoh sederhana untuk keranjang 3 bulan hingga 6 bulan pada gambar 8 strip 3. Perhatikan bahwa 50 juta dolar lebih banyak RSA daripada RSL dihargai antara 3 sampai 4 bulan. Sementara 50 juta dolar lebih banyak RSL daripada RSA dihargai antara 5 sampai 6 bulan. Financial institution dalam laporan sensitivitas suku bunganya akan mewujudkan keranjang repricing 0 untuk 3 bulan hingga ember 6 bulan, yaitu plus 50 dikurang 50 yaitu 0. Aset dan kewajiban financial institution adalah tidak cocok dalam ember. Semakin pendek rentan perhitungan gap bucket, semakin kecil masalah ini. Jika seorang manajer financial institution menghitung celah ember 1 hari ke depan, ini akan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang paparan pendapatan bunga bersih terhadap perubahan suku bunga. Dilaporkan banyak lembaga keuangan besar memiliki sistem internal yang menunjukkan kesenjangan repricing pada hari tertentu di masa mendatang. Waktu 252 hari, waktu 1329 hari, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulator memeriksa pelaporan kesenjangan repricing hanya pada rentan jatuh tempo yang relatif luas, manajer financial institution dapat menetapkan sistem informasi internal untuk melaporkan pola harian kesenjangan tersebut di masa depan. Yang ketiga ada masalah limpasan. Dalam model repricing sederhana yang dibahas sebelumnya, kami mengasumsikan bahwa semua pinjaman konsumen jatuh tempo dalam 1 tahun atau semua hipotek konvensional jatuh tempo dalam 30 tahun. Pada kenyataannya, financial institution terus memulai dan menghentikan pinjaman konsumen dan hipotek saat ia menciptakan dan menghentikan simpanannya. Misalnya saat ini beberapa hipotek jatuh tempo asli 30 tahun, mungkin hanya tersisa 1 tahun sebelum jatuh tempo, yaitu mereka berada di tahun ke-29. Selain itu, pinjaman ini dapat terdaftar sebagai hipotek 30 tahun dan termasuk sebagai tidak peka terhadap suku bunga. Namun, terkadang akan dibayar di muka lebih awal karena pemegang hipotek membiayai kembali hipotek mereka atau menjual rumah mereka. Dengan demikian, hasil yang dihasilkan akan diinvestasikan kembali dengan harga pasar saat ini dalam 1 tahun tersebut. Selain itu, bahkan jika aset atau liabilitas tidak sensitif terhadap suku bunga, hampir semua aset dan liabilitas, misalnya hipotek jangka panjang, membayar pokok atau bunga kembali ke financial institution pada tahun tertentu. Akibatnya, financial institution menerapkan alimpasan arus kas dari portofolio yang tidak sensitif terhadap suku bunga yang dapat diinvestasikan kembali pada suku bunga pasar saat ini. Artinya, komponen arus kas limpasan dari aset atau liabilitas tidak sensitif terhadap suku bunga ini sendiri juga sensitif terhadap suku bunga. Manajer financial
institution dapat menangani hal ini dengan mudah dalam model repricing dengan mengidentifikasikan untuk setiap item aset dan liabilitas perkiraan arus kas dolar yang akan habis dalam tahun depan dan menambahkan jumlah ini ke nilai aset dan liabilitas yang sensitif terhadap nilai suku bunga. Yang keempat, arus kas dari aktivitas di luar neraca. RSA dan RSL yang digunakan dalam model repricing umumnya hanya mencakup aset dan kewajiban yang tercantum di neraca. Perubahan suku bunga juga akan mempengaruhi arus kas pada banyak instrumen off balance sheet, misalnya financial institution, mungkin telah melindungi resiko suku bunga dengan kontak suku bunga berjangka. Sebagai minat perubahan suku bunga, kontrak berjangka ini sebagai bagian dari proses pendanaan ke pasar menghasilkan arus kas harian atau baik positif atau negatif. Untuk financial institution yang dapat mengimbangi exposure gap neraca, arus kas yang mengimbangi ini dari kontak berjangka diabaikan oleh model repricing sederhana dan harus dimasukkan ke dalam model. Bab ini memperkenalkan metode untuk mengukur exposure resiko suku bunga financial institution model repricing. Model repricing melihat perbedaan atau gap antara aset yang sensitif terhadap suku bunga financial institution dan liabilitas yang sensitif terhadap suku bunga untuk mengukur resiko suku bunga. Bab tersebut menunjukkan bahwa model repricing mengalami kesulitan dalam mengukur secara akurat resiko suku bunga financial institution. Secara khusus, model repricing mengabaikan efek nilai pasar dari perubahan suku bunga. Pengukuran paparan financial institution yang lebih lengkap dan akurat adalah durasi dan jeda durasi yang akan dijelaskan pada bab berikutnya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.